puasa wisol boleh. Tapi Nabi melarang umatnya puasa wisol. Puasa wisol itu sahur subuh, besok bukanya subuh lagi. Kata orang Jawa ngebleng. Kata orang Jawa apa namanya? Ngebleng. Itu Nabi melarang. Kenapa? Kata Nabi, saya itu walaupun kelihatannya tidak makan, tapi Allah memberi makan saya. Artinya manusia tapi lain dengan manusia lain. Itu dalam bab makan. Maaf nih. Termasuk dalam bab yang lain. Nanti di kitab ini, Syed Muhammad Alawi menjelaskan pada halaman 200 sekian, saya tibahsun khas fi hadzal mawdu' bi unwan al-anbiya basyarun walakin. Ada nanti pasal pembahasan yang akan beliau bahas oleh Syed Muhammad di belakang. Para nabi itu termasuk Nabi Muhammad betul manusia, tapi beda, bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad adalah manusia. Walaisa kal basyari, tapi beliau bukan seperti manusia biasa. Bal huwa yaqut, seperti permata. Wan nasu kal hajari, sementara manusia lain seperti batu biasa. Makanya Nabi nggak kelihatan makan, tapi nggak lapar. Maaf, dalam urusan kekuatan nama istri, nanti di kitab ini dijelasin. Nabi itu dalam satu saat, satu bukan 1 jam ya kurang lebih, artinya itu Nabi keliling 11 istrinya dalam 1 saat. Bukan 1 jam, 1 saat itu. Sehari lah kira-kira atau setengah hari keliling. Kuat itu Pak. Ya, estafet langsung. Dan itu sahabat menceritakan, Masya Allah. Makanya kalau ada hadis, tapi ini palsu nih hadis, saya bilang dulu hadisnya palsu. Katanya Nabi Muhammad ngadu sama malaikat Jibril, syakautu Jibril, ini hadisnya palsu. Saya bilang, aku mengadu kepada malaikat Jibril, katanya, andok fi jima'i, tentang lemah syahwatku. Belakangan kenapa ya sama bini saya nggak kuat, katanya gitu. Fa'amarani bi'aklil harisa, maka malaikat Jibril memberi saran saya untuk makan bubur harisa. Ini hadis yang bikin tukang bubur, biar buburnya apa namanya laku. Nanti ada lagi, untung nggak bilang fa'amarani bi'asal do'an. Kemudian ya, nah malaikat Jibril memberi saran agar saya minum madu apa namanya? Madu doan. Madu doan itu madu dari Yaman ya Bebe. Minnak ya asal doan, minnak ya asal doan. Nanti ada itu lagunya. Nah kalau itu jelas hadisnya palsu. Ya. Pertama, nggak mungkin urusan ranjang Nabi ngadu sama malaikat Jibril. Ayah wae. Hadis yang sahih dalam Bukhari, justru nanti dalam kitab ini dijelaskan Nabi itu dalam satu saat keliling, dalam satu waktu setengah hari atau gimana, itu pada 11 istri kuat. Ini menunjukkan Nabi itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Lah itu kemukjizatan. Kita mau ikutin Nabi nggak kuat. Jangan ngikutin Nabi, ngikutin Gus Nusron aja saya belum kuat. Saudara-saudara, wa bihadza dhahara, dan dengan dua hal ini Nabi itu satu sisi adalah hamba Allah, tapi juga beliau manusia. Dhahara, maka jelas anna wasfahu sallallahu alaihi wasallam bil basyariyah, bahwasanya pensifatan Nabi dengan sifat atau sebutan Nabi manusia, yajibu ayyuktara nabi ma yumayyizuhu an ammatil bashar,
wajib di sana untuk dibarengi dengan sesuatu atau penjelasan yang menjelaskan Nabi itu betul manusia, tapi bukan manusia biasa. Jadi begini, saudara-saudara, Syed Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki ini sedang ingin menjelaskan atau memberikan narasi. Sebab di sana banyak orang yang mengatakan, kamu nggak usah tawasul sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh manusia, sama kayak lu, gitu kira-kira gitu. Nah, Syed Muhammad mau bilang, loh, ya sama-sama manusia tapi beda. Sama-sama manusia tapi beda. Lah jangan kok Nabi, Pak. Antar manusia biasa ini aja kelasnya beda-beda. Ada orang yang ahli puasa, ada orang yang ahli wirid, lain-lain, Pak. Di pondok saya itu dulu ada santri yang sehari kalau duduk ngaji Quran kayak Kang Rubai ini, itu sehari dari pagi itu kelar 30 juz dari ba'da subuh sampai asar lah. Ba'da asar, ya tergantung dia mau baca cepet apa santai. Kuat itu baca Quran. Lah kita Masya Allah, jangan kok 30 juz, sejuz mulut udah meniren, rasanya udah wah kayaknya gak enak. Tapi orang yang kuat ngaji Quran kayak gitu belum tentu kuat puasa. Dia ngapal-hafal Quran kayak Kang Ruba itu tuh biar ngajinya kuat, makannya banyak biasanya. Biasanya makannya kuat juga gitu. Ya, tapi yang ahli puasa kadang-kadang ya nggak kuat deres kita. Ada dulu temen ahli puasa, itu kalau udah puasa saudara-saudara Masya Allah, tapi suruh ngaji kitab, suruh mutolaah belum tentu kuat. Jadi itu sama-sama manusia, apalagi ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Min dzikri khasaisihil faridah, yakni bayanema, minnya ini min bayaniyah, harus dibarengi dengan bima sesuatu, kan gitu kan. Apa bayanema min dzikri khasaisihil faridah? Orang kalau bilang Nabi Muhammad itu manusia, iya benar, tapi harus dibarengi dengan menjelaskan keistimewaan Nabi yang indah. Wa manaqibihil hamidah, dan sejarahnya yang hamidah terpuji. Wa hadza laisa khassan bihi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita bilang ini manusia tapi enggak manusia biasa, ada keistimewaan, bukan saja pada Nabi Muhammad saja, bal huwa amun fi haqqi jami'i rusulillahi subhanahu wa ta'ala, tapi juga ini berlaku bagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Supaya apa, kata Syekh Muhammad, litakuna nadratuna ilaihim laiqatan, agar sudut pandang kita, cara melihat kita kepada nabi dan para anbiya yang lain, ketika kita bilang beliau manusia, ini pantas kita menyebut manusia. Betul, Nabi Muhammad manusia, Nabi Isa manusia, Nabi Musa manusia, tapi nggak manusia sembarangan. Ini Nabi yang pantas bimakamihim, dengan makamnya. Coba, mohon maaf, kita kan diajarkan ini Sahibul Bait, ya, mendudukkan tamunya aja makamnya lain-lain lah. Ya, oh ini di sini, ya ini yang punya hak Sahibul Bait, kita nggak berani ngatur. Lu kagak ngamplopin, ngatur-ngatur. Kalau saya bulbet, pantes ini, pantes. Dia nyiapin makanan. Nah berarti sahibul bait sudah memposisikan orang sesuai dengan magamnya. Walaupun manusia ada magamnya. Ini kiai, ini habaib, ini guru, gitu ya. Ini apalah. Saudara-saudara, wadzalika li'anna mulahadhatal basyariyah al-'adiyah, karena kalau sekedar melihat seseorang sebagai manusia biasa, al-mujarradah fihim duna ghairiha hiya nadratun jahiliyatun syirkiyah. Kalau orang kok menganggap nabi dan para nabi yang lain, Nabi Muhammad sama nabi lain dianggap manusia biasa, ini adalah cara pandang orang jahiliyah yang masih syirik zaman dulu.
Nah, kalau kita nganggap Nabi Muhammad nggak usah tawasul karena manusia, lu apa bedanya sama Abu Jahal? Apa bedanya dengan Abu Lahab, dengan abu-abu yang lain yang hidup pada masa Nabi? Dulu mereka begitu. Mereka nganggap Nabi Muhammad manusia biasa. Wa fil Qur'ani syawahid katsira, karena dalam Al-Qur'an banyak syawahidu katsira, banyak bukti-bukti ala dzalika, atas itu maksudnya atas ucapan orang-orang kafir musyrik kepada Nabi Muhammad yang menganggap Nabi itu manusia biasa. Famin dzalika qaulu qaumi Nuh, salah satunya contoh ucapan kaumnya Nabi Nuh fi haqqihi, ketika menyebut Nabi Nuh, fima hakallahu anhum, ketika Allah menceritakan omongannya umatnya Nabi Nuh pada Nabi Nuh. Idqala, tatkala umatnya Nabi Nuh berkata, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana. Faqala al-mala'u, maka berkata sekelompok kaum, alladzina kafaru, yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh. Apa kata mereka? Ma naraka, tidaklah kami melihat dirimu hai Nuh, kata mereka. Kata kaumnya siapa? Nabi Nuh. Illa basyaram mitlana, kecuali kamu kan manusia sama kayak saya. Ngapa kamu ngajak-ngajak begitu? Wa min dzalika qaulu qaumi Musa wa Harun fi haqqihima, begitu juga tatkala kaumnya Nabi Musa dan Nabi Harun berkata tentang Nabi Musa dan Harun. Bima hakallahu anhum idqal, tatkala Allah menceritakan omongannya kaumnya Nabi Musa dan Harun berkata dalam Quran, faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Berkata kaumnya Nabi Musa dan Harun, faqalu anu'minu, apakah kami harus beriman, li basyaraini, pada dua manusia, maksudnya Nabi Musa dan Harun. Nah, kenapa kita suruh iman sama Musa sama Harun yang dia manusia? Kata Bani Israel, mithlina, yang mereka sama, atau juga kata orang Kipti. Wa qaumuhuma lana 'abidun, yang ngomong ini orang Kipti, ini bukan Bani Israel. Lah sementara kaumnya Nabi Musa dan Harun, artinya Bani Israel, kata orang Kipti. Kipti itu siapa? Fir'aun, orang Mesir asli. Wa qaumuhuma lana 'abidun, kenapa kita suruh iman sama Musa sama Harun? Kata mereka di bahasa mereka. Lah padahal orang Bani Israel, lana, bagi kami, 'abidun, adalah hamba saya. Lah Bani Israel hamba kita, tadi kan Bani Israel, kenapa kita suruh percaya sama dia? Derajat tinggian kita. Wa min dzalika qaulu Tsamud li nabiyihim Shalih, begitu juga ucapan kaum Samud kepada nabi mereka Saleh, fima hakahullahu anhum biqaulihi, tatkala Allah menceritakan omongan mereka, ma anta illa basyarum mithluna, tidaklah engkau hai Saleh. Saya nggak pakai sebutan nabi sebab ini lagi menceritakan omongannya siapa? Kaum. Mereka kan nggak menghormatin Mas Soleh, ini kata mereka ini, kenapa kita suruh iman sama kamu? Nah kamu kan basyarun, manusia, mithluna, sama kayak kami. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin, bawa sini bukti kalau kamu bener nabi. Dikirim ontak, disembelih. Wa min dzalika qaulu ashabil aikah, begitu juga ucapan ashabul aikah. Aikah itu nama satu daerah. Di nabiyihim Syuaib, kepada nabi mereka Nabi Syuaib. Bima hakahullahu anhum biqaulihi, tatkala Allah menceritakan apa yang mereka katakan dalam Quran, hampir sama ini semua, Masya Allah. Rupanya semua nabi mengalami ucapan seperti ini. Dianggap biasa aja. Kata mereka, qalu innama anta minal musahharin. Qalu, mereka berkata, innama anta, kamu ini kan hai Syuaib, kata kaumnya, termasuk tukang sihir. Wa ma anta illa basyarum mithluna, tidaklah kamu kecuali basyarun, manusia, sama kayak kita. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin, dan tidaklah kami, innya bimakna ma, nadhunnuka, kami
menyangka kamu laminal kadibin, termasuk orang yang berdusta. Nah, nabi-nabi begitu, termasuk orang musyrik terhadap Nabi Muhammad. Wa min dalika, dan diantaranya ucapan qaulul musyrikina fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ucapan orang musyrik terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'awhu bi'ainil basyariyah, padahal mereka sudah melihat, mereka sungguh telah melihat Nabi dengan sudut pandang Nabi cuman manusia al-mujarradah, yang murni manusia, artinya al-mujarradah minal mumayyizat, yang tidak punya keistimewaan menurut mereka. Ya. Fima hakallahu anhum biqaulih, tatkala Allah menghikayatkan ucapan orang musyrik dalam firman-Nya di Quran, di surah Al-Furqan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Wa qalu, dan berkata orang musyrikin Makkah, ma li hadzal rasul, loh, apa sih keistimewaan orang ini yang ngaku rasul gitu loh. Nabi dibilang, lu apa keistimewanya orang yang ngaku rasul? Nah, maksudnya Nabi Muhammad. Jadi yang ngaku rasul, ngaku nabi, yakulut ta'ama, masih makan sama kayak kita. Orang sono makannya korma sama roti. Nah, sama. Kalau bahasa orang Betawi, lah, dia kalau pagi makan nuduk sama kayak gua. Gitu. Wa yamshi fil aswaqi, dan juga dia masih berjalan di pasar. Kenapa dia merasa hebat? Saudara-saudara, ini kesimpulannya begini, para nabi, para rasul, dan menurut saya ya, sekarang juga termasuk para ulama, para habaib, itu biasanya sama kaumnya sendiri tuh seringkali dianggap enteng, nggak dianggap. Ulama-ulama, kiai-kiai itu kadang-kadang sama tetangganya sendiri, sama keluarganya sendiri, sama orang kampungnya sendiri, sama kaumnya sendiri kurang pati dihormati. Jadi kalau kita melihat kayak begitu, nggak usah heran. Nih misalnya nih, saudara datang nih, ngundang seseorang, habib atau kiai, udah deket sama rumah dia, sebut namanya Ustadz Agus Muslim, Agus Muslim nih, ketua PCNU Jakarta Utara. Kita nanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah deket nih, Google Map-nya udah deket. Google Map kan jaraknya paling berapa tuh? Nah, 30 meter paling jauh ya. Pak, mau tanya, rumahnya Ustadz Agus Muslim, ketua NU Jakarta Utara, belah mana? Emang Agus Muslim Ustadz? Begitu. Gitu dah, gitu. Gue baru dengar katanya dia Ustadz. Mulai kapan jadi Ustadz? Begitu katanya. Lu kadang-kadang begitu. Jadi katanya ala ulama, ya, para ulama itu orang yang zuhud, az-zahid anhum, ya, yang tidak butuh dari ulama itu justru ahluhu wa jaruhu wa agribahu. Orang yang paling zuhud artinya kan nggak butuh. Orang paling nggak butuh, nggak seneng sama ulama, sama habaib itu kadang-kadang keluarganya, tetangganya, sama apa namanya, orang dekat. Nah, kalau kita melihat kayak gitu, nggak usah heran. Dulu Nabi juga begitu. Ya, apalagi yang tahu kecilnya. Kata Abu Lahab, lah gue tahu kecil itu, tahu ngaku Nabi gitu kan. Dan kira-kira Anda bayangin begitu dah gitu. Anda bayangin aja gitu. Lah gue tahu kecilnya katanya. Sekarang tahu-tahu jadi kiai. Iya. Jadi kalau nanti ada orang ngomong sama Gus Nusron gitu, lah kapan Nusron jadi Gus itu katanya. Misalnya. Ya. Mulai kapan dia jadi Gus katanya? Mulai kapan katanya? Nah, ya Masya Allah. Ya biasa. Dia nggak tahu sekarang udah istiqomah, galail, kan begitu kan? Loh, Masya Allah, saya jujur ini kalau berpuasa ini sama sahabat saya Kang Gus Nusron ini saya kalah kalau berpuasa. Benar. Berpuasa, Masya Allah.
Ya, luar biasa. Bab sedekah ini juga saya masih kalah ini. Ini kalau sedekah ini Masya Allah nggak ngelihat dia. Nggak ngelihat lagi tuh. Kalau ngasih makan orang itu nasi itu nggak pernah ngitung gitu berapa nasi. Nah kayak gini boleh disebut dari hamba Allah. Begitu 10.000 lu hamba Allah kata malaikat. Walaqad tahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsihi, tentang dirinya. Nabi telah pernah bercerita tentang dirinya. Hadits as-sidqi, sebuah ucapan yang benar. Bima akramahullahu ta'ala bihi, dengan apa-apa yang Allah memuliakan beliau, Nabi, min azimis sifat, tentang sifat-sifat yang mulia. Nabi itu cerita tentang dirinya. Wa khawariqil adat, termasuk hal-hal yang bersifat khawarik. Khawarik itu tidak biasa dari adat. Allati tumayyizu biha an sa'iri anwa'il bashar, yang itu menjadi Nabi berbeda dan istimewa dibanding manusia yang lain. Yang tadi kalau Anda lihat footnote di bawah, saya bahsun khas fi hadzal mawdu' bi unwan al-anbiya bashar walakin. Akan datang nanti di belakang, tadi saya sudah cek halaman 220 kalau nggak salah, bahwa para nabi itu manusia betul, tapi bukan manusia biasa. Famin dzalika, di antaranya majaa fil hadits sahih, apa yang datang dalam hadis sahih, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, tanamu ainaya, saya itu betul mata kelihatan terpejam, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak pernah tidur. Masya Allah. Nah kalau kita enggak, ya mata melek tapi hatinya tidur, artinya tidak pernah ingat Allah. Mata kita melek, nggak pernah ingat Allah. Dan Nabi itu mata merem tapi hatinya terus ingat Allah. Wajah fil hadis sahih aidan annahu qala, dan juga datang dalam hadis sahih bahwasanya Nabi bersabda, utitu mafatiha khazainil ardi, saya diberikan mafatiha khazainil ardi, kunci-kunci kebendaharaan bumi. Artinya kalau cuman harta benda, Nabi punya. Tuh Nabi kalau mau tuh Nabi apa aja datang, mau emas, mau apa. Pokok Nabi kita nggak percaya. Ini level orang udah kayak beliau canggih nih. Tahu di mana ada dana, tahu. Sono ada dana. Oh ke level gini aja tahu. Ya. Gua nggak percaya. Samping saya canggih. Sono. Tahu. Iya. Ya. Saudara-saudara, wa huwa sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qad mata, betapapun beliau sudah wafat, illa annahu hayyun, tapi sesungguhnya Nabi Muhammad itu hidup, hayatan barzakhiyatan kamilatan, yang hidup di kehidupan barzakh sempurna, yasma'ul kalama, Nabi mendengar omongan orang, wa yaruddus salama, dan Nabi menjawab salam orang yang mengucapkan salam pada beliau. Kenapa? Masya Allah, kalau kita ziarah ke makam Nabi, ya, itu kadang-kadang orang pada titip. Ada orang mau berangkat umroh, tetangga kita, Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong saya titip salam sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu kan? Ya kita sampaikan salam. Itu orang nitip salam mama kita ke Nabi Muhammad, mau dia ngasih ongkos kita enggak, tetap sampaikan gitu. Karena itu Nabi akan menjawab. Gak usah dijawab Ustaz. Tuh titip salam doang, enggak titip duit sama gue, kenapa? Salam doang katanya gitu. Wa tuballighuhu salatu man wa tablaghuhu salatu man yusalli alaihi, dan sampai kepada Nabi sholawatnya
orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Sholat di sini maknanya sholat. Orang yang baca sholawat nih dari sini nih, dari Jalan Bau, nyampe ke Madinah. Masya Allah. Wa tu'radu alaihi a'malul ummah. Bahkan Nabi diperlihatkan pada beliau amal-amal umatnya. Nabi lihat, ya Allah, ada sekelompok umat saya yang rutin istiqomah baca ratibul atas, baca dalail, baca sholawat. Ini majelis di sini ya termasuk majelis yang saya dalam hati sudah pengen, itu salah satu yang saya pengen istiqomah. Menurut saya agak susah juga waktu kan pergi-pergi, tapi majelis di sini saya niatin salah satu yang saya ingin istiqomah. Karena apa? Karena ini kitab ini luar biasa, harus dibaca. Kitab Mafahim. Ada beberapa majelis yang saya kalau bisa saya nggak libur. Termasuk ada ngaji hari Senin para asatidz kiai ngaji di TSI Taman Semanan Indah itu. Itu para kumpul, saya coba untuk tidak libur biasa, kecuali tidak bisa. Fayafrahu, maka Nabi gembira bi'amalil muhsinina, tatkala beliau melihat amalnya hamba-hamba Allah, umatnya yang berlaku baik. Bahkan wa yastaghfiru lil musiiina, Nabi bahkan dalam kehidupannya di alam barzakh beliau mendoakan umatnya yang masih belum ibadah. Masya Allah. Jangan dipikir cuman kita yang sedih melihat tetangga kita pada mabok. Jangan dipikir kita saja yang sedih melihat anak kita belum sholat. Jangan dipikir hanya kita saja yang sedih melihat masjid kosong, orang belum ibadah. Nabi mendoakan mereka. Itu makna daripada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kemarin saya sudah jelasin itu, orang yang utangnya banyak sampai kemudian bukan cuma bisa bayar utang, ditambahin gara-gara baca apa namanya? Sholawat. Karena Nabi itu di alam barzakhnya ikut sedih. Jadi kalau kita lagi sedih itu melihat umat, keluarga atau apapun, ya udah kita ceritakan nama Nabi lewat salawat. Ya. Kullu baitin anta hakimuhu, ya, laisa muhtajan ila suruji, kan itu ya diceritakan. Ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darajin. Nah saudara-saudara, itu orang bercerita. Kalau orang lagi susah, Nabi tahu. Nah, dan banyak lagi itu keistimewaan Nabi. Dulu saya kecil, saya ajarin nenek saya zaman saya kecil. Zaman dulu orang-orang tua kita tuh ngaji kitab tuh biasanya yang dibaca salah satunya Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali yang disyarahi Syekh Nawawi dengan nama Maraqil Ubudiyah. Dalam satu bait saya cerita tentang kitab ini. Dalam kitab Syekh Nawawi saya katakan di antara kitabnya Syekh Nawawi yang luar biasa, wa khairu qutbihi marahlabidi li kashfi ma'na Qur'anim majidi wa syarrahat taqriba bit tawshihi fa habbadha man ja'a bit tawdihi wa 'allama tariqatas sadidah syarhan ala bidayatil hidayah. Wa 'allama tariqah, dan Syekh Nawawi mengajarkan satu tariqah, jalan as-sadidah yang benar, ya, yang kuat, mengajarkan itu. Bagaimana cara kita menuju Allah? Menulis kitab Syarhan ala Bidayatil Hidayah, mensyarahi kitabnya Imam Ghazali yang bernama Bidayatul Hidayah. Nah, di kitab Bidayatul Hidayah itu di awal ketika membahas ketika Syekh Nawawi membahas mensyarahi kitab Bidayatul Hidayah dalam awal-awal bab, beliau menukil satu bait. Bait ini menceritakan tentang keistimewaan Nabi.
Beliau tuh manusia tapi nggak manusia biasa. Itu nenek saya dulu ngajarin saya. Saya diajarin oleh guru, kalau diapalin, insya Allah rumah kita nggak bakalan kemalingan, nggak bakalan kebakaran. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata aba aslan fi mada zamani minhu ad-dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amanin ru'yatun thabatat ولا يرى أثر بول منه في علان وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فقان. Ya, kan begitu. Katifahu qad 'allata qauman idza jalasu. Terus indal wiladati sifhu yasif, ya. Indal wiladati sif ya dabi mukhtatani hadil khasa'isa fahfazha takun aminan min syarri narin wa surraqin wa min nihani. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad itu katanya tidak pernah mimpi yang jelek-jelek itu, apalagi mimpi cabul. Ihtilam yang cabul nggak pernah. Kalau kita kan habis mampir di warteg yang dagang janda bisa mimpi gitu, ya ilaha illallah. Jelek banget gitu. Ya, mampir di kafe ngopi gitu, kebawa mimpi. Ya berarti emang hatinya jelek. Nabi enggak. Dari kecil dijaga Nabi. Ya. Wa matasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi tidak pernah juga, walaupun manusia angop. Apa tuh angop tuh? Oh, ya. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqat. Itu yang namanya apa? Binatang-binatang lulut. Apa namanya lulut itu? Tundul. Jinak. Wa ma waqa'at dzubabatun fi jismihil hasani. Yang namanya laler nggak pernah nempel. Masya Allah. Ya. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Di belakang Nabi itu sama kayak di depan Nabi, karena beliau itu bisa melihat yang di belakang beliau. Padahal nggak pakai spion. Kalau kita sekarang bisa ngelihat belakang karena pakai spion. Apalagi di sampingnya ada ajudan namanya Yono. Nanya, spion. Yono suruh ngeliat di belakang, spion, kata gitu. Sepi pak, gitu. Jadi itu katanya asalnya spion begitu, orang Tegal naik mobil sebelahnya namanya Yono, suruh ngecek samping kosong apa nggak belok kiri, spion jadi spion tuh namanya. Wala yura athru baulin minhu fi alani, bahkan mohon maaf bekas air seninya Nabi nggak pernah kelihatan. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Tadi itu hadisnya sudah dijelaskan. Hati beliau tidak pernah tidur walaupun mata beliau terlihat merem. Wala yaradillahu fi syamsi du fatani. Itu Nabi bayangannya nggak pernah kelihatan kalau lagi jalan di bawah matahari dan juga di bawah rembulan, karena memang Nabi pernah berdoa pada Allah agar beliau dijadikan nur, cahaya.
Sesuatu yang jadi cahaya nggak akan terlihat bayangan. Iya, asli kan gitu. Nah, yang bisa kelihatan bayangan adalah yang kena cahaya. Kalau cahaya nggak ada bayangan, nggak ada. Nah, gitu. Katifahu qad allata qauman idza jalasu. Nabi kalau duduk ini pasti lebih tinggi dari orang yang di samping. Walaupun orangnya waktu berdiri tinggi, kalau duduk tinggi Nabi pasti. Nah, indal wiladati sif yadza bi muhtatani, dan salah satu kelebihan beliau pada saat lahir sudah dikhitan. Hadil khasa'is, keistimewaan Nabi ini yang beliau dikatakan manusia, ya fahfadha, hafalkan ini bait nazam, hafalin. Itu ada tuh di kitab tadi apa namanya? Hidayah di bawah ya. Nah, hafalkan. Kenapa? Takun aminan, insyaallah kau akan aman min syarri narin wa surratin wa min mihani. Karena kau kalau menghafal bait-bait ini, maka rumahmu akan aman dari kebakaran, kemalingan, wa min mihani, dan dari fitnah-fitnah yang lain. Orang zaman dulu nenek-nenek nih, karena ngaji itu Bidayatul Hidayah, mak kiainya suruh ngapalin. Apa nenek saya dulu? Saya pertama kali dengar bait ini, umur saya itu sekitar 10 tahun. 10 tahun, 11 tahun, nenek saya gitu. Kalau zaman dulu begitu kan, ibu-ibu itu bait-bait yang hebat-hebat. Bahkan dulu ada salah satu nenek saya, adiknya nenek saya itu, mantunya Mbah Dimyati Kedawung Comal. Waliullah al-arif billah, wali. Kata orang-orang, itu gurunya Mbah Arwani Kudus. Mbah Arwani itu dulu zaman di Mbah Munawir, Kerapiak Jogja, semaannya sama Mbah Dim. Mbah Dim ini hafal Alfiyah, hafal Nazam Syatibiyah, Juman, terkenal Kiai Juman. Itu wah, orang zaman dulu memang keren. Ya sama mirip Mbah Hamid Pasuruan. Itu kalau ada tamu datang, di kantong itu ada 700.000. Oh tahu 700. Iya. Itu orang mau niat mau sedekah dari rumah kan situ. Nah jadi sampean kan sedekah itu ngatur gak pemerintah. Tahu Pak. Masya Allah, itu masyhur. Nah, Mbah Arwani dulu waktu tahun-tahun 60-an sekian, karena Mbah siapa? Mbah Dimyati itu wafat tahun 64. Wafat tahun 64 sebelum PKI. Itu tahun 60-an, 70-an ke sono, itu Mbah Arwani masih sehat, itu baca sendiri dari pagi sampai sore. Begitu sepuh, udah mulai bacanya nyicil dari Kudus jalan sampai sana pada saat Hatta. Masa cerita mbah-mbah saya. Nah, itu dulu nazam Syatibiyah, nazam-nazam yang unik-unik itu santri nenek-nenek saya dulu tuh suruh ngapalin. Ini baca. Wabillahi hauli wa i'tisami wa quwwati wa ma liya illa sitruhu mutajallila faya rabbi antallahu hasbi wa quwwati alaika i'timadi dhari'an mutawakkila. Kalau kita nih lagi tadinya bingung itu goyang, mau apa goyang, baca nih kata batin, kan maca dibaca tapi kan maca. Wabillahi hauli wa'tisami wa quwwati, itu artinya aja keren ya. Wabillahi, dan hanya kepada Allah, hauli, tempat aku menyerahkan urusanku, wa quwwati, dan sumber kekuatan, wa ma'liya illa sitruhu mutajallila, dan tidaklah hanya dari Allah saya diberi sitr itu tutup. Kita ini saudara-saudara Bapak Ibu, ini aib kita nggak kelihatan ini karena Allah kasih apa namanya? Sitr. Ini kalau Allah buka sitr kita, waduh, aib semua isinya. Isinya apa namanya? Aib. Nah, tapi Allah tutup itu. Nggak semua orang tahu. Dulu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tahu ya? Penulis kitab apa tuh namanya? Mizan Kubro, terkenal wali kan? Tapi tahu nggak dulu ngaji dengan Syekh Ali Al-Khawwas? Itu awalnya Syekh Ali Al-Khawwas itu tukang sol sepatu di pasar. Ya. Syekh siapa tadi? Bukan. Syekh Imam Sya'rani. Abdul Wahab Asy-Sya'rani punya istri namanya Fatimah.
saya dulu ngaji dengan kiai saya. Itu ya termasuk Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini ulama besar, tapi sama istrinya yaitu termasuk galak istri. Isti ikatan suami takut istri. Jadi itu udah jadi ulama besar Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Itu istrinya itu satu malam minta Syekh Abdul Wahab Sya'rani jadi kuda-kudaan. Jadi apa namanya? Kuda-kudaan. Istrinya naik Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kiai gede coba jadi jaranan. Ditumpaki bojone. Ayo Pak. Udah jadi ulama besar. Besoknya itu Syekh Abdul Wahab Sya'rani ke pasar. Gurunya Sayyidi Ali Al-Khawas yang dulunya itu cuma tukang sol sepatu. Nanti jadi guru utamanya. Pada saat lewat ditanya, gimana tadi malam itu jaranan-jaranannya sama Fatimah? Itu kan hanya di rumah, tapi siternya dibuka Allah. Tapi hanya pada siapa namanya? Syekh Ali Khawas. Mulai itu Syekh Abdul Wahab Sya'rani menjadikan Sayyidi Ali Al-Khawas. Coba tuh baca kitab-kitab. Guru utamanya adalah Sayyidi Ali Al-Khawas, tukang sol sepatu di pasar itu. Masya Allah. Nah, wa maliya illa sitruhu mutajallilah. Nah, kita ini Masya Allah sesungguhnya bisa begini karena dikasih sitr oleh Allah. Wa ya Rabbi antallahu hasbi wa quwwati alaika i'timadi dhari'an mutawakkila. Wa ya Rabbi, maka ya Allah, hasbi wa quwwati, engkaulah tempat yang aku merasa cukup meminta kepadamu, wa quwwati, dan kekuatanku. Wa ya Rabbi antallahu hasbi wa quwwati alaika i'timadi, hanya kepadamu lah i'timadi, tempat saya bergantung, mutawakkila, sambil tawakal. Itu nenek-nenek kita zaman dulu kayak gitu tuh apa, Pak? Wiridan tahu artinya dikasih. Nah, kita ini sekarang sudah mulai jarang yang begini nih, yang sudah mulai jarang. Makanya cerita-cerita gini harus diceritain supaya orang tahu. Wa an Aus ibni Aus radhiyallahu anhu wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, sampai di sini saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نأخذ بالخير وننفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأجر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الآل المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.